Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Di luar sana, para analis intelijen asing tidak sedang tidur siang. Mereka memantau setiap jengkal stabilitas internal kita. Dan belakangan ini, jagat domestik kembali disuguhi tontonan teatrikal yang cukup masif. Penggeledahan rumah dinas pejabat tinggi kejaksaan, lengkap dengan temuan komoditas emas serta tumpukan uang tunai yang nominalnya sukses membuat kalkulator klasteri mengalami gangguan fungsi. Namun, mohon maaf, update militer tidak membahas berapa jumlah tumpukan duit tersebut. Biarkan netizen yang menghitungnya sampai keriting. Di meja analisis kita, atensi taktis justru tertuju pada perimeter luar. Ada anomali visual yang sangat menarik di sana. Sosok-sosok tegap berseragam loreng dengan atribut militer tampak bersiaga dengan postur siap tempur. Ya, Korps Adiaksa kini resmi berada di bawah barikade proteksi TNI. Bagi kalangan awam seperti admin, pemandangan ini mungkin terlihat gagah. Efek gentar atau deterrent efeknya langsung meroket ke level maksimal. Namun, bagi yang terbiasa menguliti pergerakan taktis, fenomena ini memicu satu pertanyaan retoris yang cukup menggelitik. Sejak kapan penegakan hukum sipil harus dibentengi oleh doktrin militer? Apakah ini murni kalkulasi ancaman yang nyata, atau justru sebuah sinyal bahwa friksi bawah tanah antar instansi sudah mencapai titik didih yang tidak bisa lagi diredam dengan secangkir kopi? Mari kita bedah sampai tuntas. Landasan yurisdiksi versus doktrin militer. Mari kita buka buku aturan mainnya terlebih dahulu, agar analisis kita tidak dikategorikan sebagai asumsi murahan. Secara legal formal, kehadiran TNI di area Kejaksaan Agung memang memiliki pijakan. Selain nota kesepahaman yang sudah ditandatangani kedua belah pihak, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah melegitimasi apa yang disebut sebagai OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Salah satu klausulnya adalah membantu tugas pemerintah serta mengamankan objek vital nasional. Pertanyaannya yang agak tengil adalah, sejak kapan seorang jaksa diklasifikasikan sebagai objek vital nasional yang kedaulatannya sedang terancam oleh invasi asing? Jika argumentasinya adalah eskalasi ancaman fisik karena kejaksaan tengah menguliti mega korupsi bernilai fantastis, oke, secara psikologis kita berikan dispensasi. Ketika para jaksa mulai diintai oleh drone tak dikenal, atau dikerubungi oleh oknum-oknum dengan intensi mencurigakan, mereka jelas membutuhkan lapisan proteksi tingkat tinggi, dan TNI adalah institusi dengan kualifikasi terbaik untuk urusan tersebut. Namun ingat, secara doktrin dasar, prajurit militer itu dididik untuk menghancurkan musuh negara, bukan untuk mengawal proses administrasi penyidikan hukum domestik. Ketika personel militer ditarik terlalu jauh ke dalam pusaran justisial sipil, ada harga mahal yang harus dibayar, mengaburnya batas-batas tugas pokok pertahanan. Alarm nyata dari kasus Polda Metro. Update militer tidak sedang memprediksi cuaca. Kita berbicara berdasarkan rekam jejak dan fakta empiris di lapangan. Masih segar dalam ingatan kita, insiden di mana sejumlah prajurit sempat mendatangi institusi kepolisian, seperti yang pernah terjadi di Mapolda Metro Jaya. Itu bukan sekadar drama teatrikal. Itu adalah red flag, alarm peringatan dini dengan desibel tertinggi bagi stabilitas nasional. Mari kita simulasikan skenarionya secara taktis. Di satu sisi, ada institusi kepolisian yang memegang mandat absolut atas keamanan dalam negeri dan penegakan hukum pidana. Di sisi lain, Anda melihat kejaksaan yang dibentengi secara ketat oleh polisi militer TNI. Jika saluran komunikasi di tingkat komando tertinggi mengalami penyumbatan, sementara ego sektoral di tingkat bawah dibiarkan membakar emosi, apa yang akan terjadi? Dua kekuatan resmi milik negara berpotensi saling berhadapan secara fisik di ruang publik akibat miskomunikasi. Ini bukan lagi penegakan hukum, ini adalah anarki taktis yang sangat konyol. Ketika moncong laras milik negara hampir saling mengarah hanya karena perbedaan persepsi dalam penanganan sebuah perkara, maka kita sedang berjalan di atas lapisan es yang sangat tipis. Satu provokasi kecil dari oknum lapangan cukup untuk meruntuhkan seluruh tatanan keamanan nasional yang sudah dibangun susah payah. Ketika musuh asing bertepuk tangan, secara konstelasi politik, tumpang tindih fungsi ini menciptakan presiden yang kurang sehat. Penegakan hukum yang sejatinya harus berjalan elegan di ruang sidang, justru bergeser menjadi ajang pamer otot di balik layar. Polanya seolah berubah menjadi, Anda punya siapa? Saya dilindungi siapa? Jika mentalitas ego sektoral seperti ini terus dipelihara,
institusi hukum kita akan keropos dengan sendirinya dari dalam. Dan seperti biasa, update militer selalu mengajak Anda untuk melihat big picture-nya, konstelasi geopolitik. Saat ini, Indonesia berada tepat di epicentrum perebutan pengaruh kawasan Indo-Pasifik. Ketegangan di Laut Natuna Utara belum mereda, dan fakta pertahanan di sekeliling kita terus memperkuat postur tempur mereka. Ingat poin di awal tadi, para analis intelijen asing tidak sedang tidur siang. Mereka memantau setiap jengkal kerapuhan internal kita. Jika mereka melihat institusi-institusi pertahanan dan keamanan kita sibuk berkompetisi secara negatif, sibuk melakukan kontra-intelijen satu sama lain, dan sibuk pamer kekuatan di dalam negeri, mereka tidak akan mengirim nota protes. Mereka akan tersenyum lebar. Mengapa? Karena mereka tidak perlu repot-repot meluncurkan rudal balistik atau mengirim kapal perusak untuk melemahkan Indonesia. Kita sudah dengan sukarela melemahkan diri kita sendiri akibat ego sektoral yang dipelihara. Dan jika stabilitas nasional goyah, tebak siapa yang akan menjadi korban pertama? Jelas rakyat sipil. Kesimpulan taktisnya begini. Pengamanan jaksa oleh personel militer dalam kondisi darurat mungkin bisa kita pahami sebagai langkah taktis jangka pendek demi menyelamatkan aset negara dari intervensi luar dan intervensi koruptor yang memiliki sumber daya masif. Namun, menurut admin, TNI harus tetap dijaga berada pada khitahnya, menjadi benteng pemungkas kedaulatan negara, menjaga garis perbatasan, dan bersiap menghadapi dinamika ancaman eksternal yang kian kompleks. Urusan pengamanan proses hukum pidana sipil, kembalikan pada porsinya secara profesional, tanpa perlu melibatkan ego korup secara berlebihan. Jangan sampai niat luhur membersihkan negara dari para koruptor justru memicu friksi internal yang mereduksi postur pertahanan kita di mata dunia. Admin sangat hormat dan bangga kepada TNI, Polri, Kejaksaan, dan tentu kepada rakyat Indonesia yang sedang berjuang mengais kepingan-kepingan kehidupan dari petani hingga kuli bangunan. Admin juga tentu sangat bangga dan bahagia ketika postur militer kita mulai kedatangan alutsista modern. Dan jujur saja, ketakutan admin adalah stabilitas nasional kita jangan sampai goyah sehingga alutsista gacor yang kita nanti-nantikan akan tersendat. Dan pesan admin kepada koruptor yang menggerogoti bangsa, mengadu domba prajurit petarung kebanggaan rakyat Indonesia di lapangan, mencuri uang petani hingga tukang sol sepatu, semoga api neraka Tuhanmu mengerogoti kecongkakanmu di dunia fana ini. Bagaimana analisis taktis versi Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.